kebanyakan. Oke, mohon izin untuk rekam. Jadi Pak Ustadz Doni Tehapari, mohon izin untuk direkam ya. Semuanya mohon izin. Tidak akan didiskusikan banyak-banyak untuk kita belajar lagi aja nanti kalau misalnya lupa gitu. Jadi teman-teman boleh bilang nggak usah nyatet, nggak apa-apa ya. Hari segini kan juga nggak penting nyatet ya, print screen aja bisa ya. Karena ini direkam, nanti linknya saya bagikan. Oke, nah kita akan share. Nanti kalau kasih feedback, kalau apa share-nya sudah tampil gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang masuk nyusul-nyusul nih ya. Share screen. Oke. Baik teman-teman, apakah sudah nampil di situ? Apa sayang? Oh iya, makasih. Apakah sudah tampil slide-nya? Sudah. Sudah ya. Ini kenapa ini sudah ya? Saya show. Screen sharing stop it. Oke. Nah, kita nah, ini kalau ada yang terlambat itu suka kita mesti admit ya. Admit ya. Teman-teman share screen. Ya jadi. Oke. Nah, teman-teman supaya seru menampilkan gambar wajah teman-temannya yang banyak ya. Kemudian bagian slide-nya kecil saja. Di bagian slide-nya dibikin kecil aja. Oke. Jadi kita mulai tip-tip kita. Nah, bagi teman-teman yang pecinta bola nanti supaya tidak ketinggalan di ujungnya ya. Jadi kita bisa nonton 10 menit atau 15 menit terakhir yang pas seru-serunya. Oke. Nah, nomor 1 bahwa menjawab dengan bertanya. Loh, kok ditanya kok jawabin dengan bertanya ya? Jadi artinya kalau kita mendapat pertanyaan, kita bisa jawab langsung dengan bertanya. Nah, itu dia otomatis bisa juga pertanyaan itu jadi patah atau pertanyaan. Nah, misalnya gini. Ada seorang bertanya, Pak, bagaimana ya cara meningkatkan penjualan asuransi? Jawabnya enggak, oh begini, tidak, tapi dengan cara bertanya. Nah, saya boleh tanya, selama ini yang closing itu strategi seperti apa? Oh kita gini Pak, kita begini Pak, kita begini. Oke, berarti kan tinggal bikin sering dan bikin berulang-ulang kan ya. Oke. Kebetulannya berapa? Waktu itu baru coba-coba 200. Laku berapa? 10. Berarti kalau mau laku 100, iklannya 1 juta atau 2 juta. Jadi seringkali kita mendapatkan jawaban yang lebih mengena dengan cara menjawab pertanyaan itu dengan bertanya. Ya. Ya, ini peluangnya teman-teman. Kalau kita bertanya, dapat waktu berpikir. Jadi misalnya Bapak nanya ke saya, kita nanya dulu. Pertanyaan yang paling naif adalah, kalau menurut Mas Billy, tanya ke saya, kalau menurut Mas Billy gimana? Putus suhu. Itu paling sederhana ya. Nah, itu kaget. Belum siap memberikan jawaban yang paling baik, nah, itu bisa ditanya. Jadi bisa juga ditanya ke orang lain. Nah, oke ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan inspirasi. Biasanya orang kalau bertanya itu udah punya bahan di sini. Coba, teman-teman kan trainer nih. Coba silahkan praktekkan bertanya ke saya. Saya akan coba menjawab dengan cara bertanya. Apapun ya. Hari. Ya, silahkan Mas Teten. Itu fotonya gimana Pak Ari bisa bagus gitu? Oke. Terus kenapa video Mas ini kok bisa gambarnya burem gitu?
Mas Teten kok kayak manusia silver itu gimana caranya? Seperti itu. Nah, kita bisa balik bertanya, misalnya bagus dari sisi apa, Mas? Ya, Mas Teten, bagus dari sisi apa fotonya? Lucu gitu Pak Ari. Actingnya ya? Iya, actingnya. Ini kayak pas ngajar bener, Mas. Jadi pas ngajar bener kok kameramen saya pas banget gitu. Jadi saya ambil ekspresi ya. Kayaknya cocok untuk menjawab pertanyaan tanpa mengernyitkan apa dahi ya. Oke ya, ini nomor 1 ya teman-teman. Kemudian mendapat informasi pemahaman si penanya, itu penting banget. Ya, kemarin di kelas menulis ada yang nanya gini, Pak, gimana Pak supaya kita bisa menemukan penerbit yang murah? Oke, dari situ kita tahu nih orang sebenarnya nggak ngerti penerbit itu fungsinya apa. Penerbit kan cuma menerbitkan buku kita, gitu kan? Nah, saya yakin yang dimaksud ini percetakannya nih, gitu ya. Ya, jadi kalau bertanya itu kita bisa mendapatkan pemahaman dari pesertanya. Jadi kita bisa balik bertanya, maksudnya murah seperti apa? Atau balik, Ibu tahu penerbit itu fungsinya apa? Nah, itu dengan bertanya, nggak buru-buru jawab. Oke ya, Mas. Nah, sekarang ya, lihat teman-teman, pertanyaan Mas Teten dengan bisa balik bertanya, sekarang kualitas gambarnya lebih keren. Betul. Ya, itu bukti kesaktian pertanyaan ya. Jadi itu namanya menohok kan gitu. Jadi contoh case kecil saja di kelas itu akan bisa kita mainkan hal macam ini. Oke ya, jadi kita boleh flash ngebut dulu. Kalau teman-teman mau potong-potong. Nomor 2, sampai sini dulu nih teman-teman. Menjawab pertanyaan, bertanya itu variasinya adalah kita balik nanya balik, kita benar-benar bertanya juga. Jadi bukan menanyakan soal itu, tapi misalnya pertanyaan yang apa ya, Pak, mengapa kita mesti, misalnya, kenapa kita mesti disiplin? Itu pertanyaan bisa dibalik kan? Apa akibat yang pernah Anda rasakan ketika teman Anda tidak disiplin? Mesti training. Ya, kita kalau presentasi kan suka juga ditanya, Pak, kenapa mesti training? Kita ditanya, Bapak beranikah Bapak membiarkan seluruh karyawan Bapak tanpa training? Iya kan gitu ya. Pak, kenapa kita mesti ramah tersenyum? Berani nggak kantor ini setiap hari Rabu karyawannya nggak boleh senyum? Itu jadi menjawab dengan bertanya. Jadi sangat sakti itu teman-teman ya. Terutama kalau mereka bertanya yang sifatnya itu agak menyangkal dengan ide kita, menyangkal dengan pendapat kita. Pak, mengapa kita mesti berubah, gitu kan? Nah, kita bisa bertanya nih, kenapa Bapak sudah tidak pakai pager, kan gitu kira-kira? Kenapa kita mesti berubah? Kenapa Pak Doni nggak pakai BlackBerry lagi? Nah, dia akan mendapat jawabannya sendiri, ya. Oke, ini sangat sakti teman-teman menjawab dengan pertanyaan. Ini coba baca. Ada nggak? Pak Hari, kita ini kan HRD direktur. Peserta kita ini HRD direktur semua loh, Pak. Kenapa saya mesti belajar sama Pak Hari? Nah, begitu. Saya balik bertanya, kenapa Cristiano Ronaldo tidak protes dikasih tahu Mourinho? Padahal kalau mereka mengadu bola pasti menang Cristiano Ronaldo. Ditanya gitu ya. Kenapa Cristiano Ronaldo mau mendengarkan Mourinho? Selesai sudah. Ya, kita tinggal bilang, itulah ciri-ciri profesional, Bapak.
Karena Bapak profesional, walaupun direktur profesional, pasti mau menerima, butuh masukan, butuh perspektif dari orang di luar arena Bapak, arena pertandingan Bapak. Selesai. Jadi pertanyaan yang dijawab dengan bertanya itu ciri-cirinya adalah ketika dia ingin seakan-akan menyangkal atau keberatan, itu teman-teman cari pertanyaan yang kira-kira mematikan argumen dia, mematikan atau membuat perspektif yang berbeda. Oke ya, nanti teman-teman boleh mempraktekkan. Nah, di chatnya ada apa nih? Semangat pagi teman-teman. Oke, ya. Selamat pagi, udah terlambat. Selamat pagi nih Mbak Hillary. Oke, ya. Baru nomor 1 Mbak ya. Oke, selamat pagi. Nomor 2, ini nggak saya kasih nomor ya. Nomor 2 adalah menjawab pertanyaan dengan ya. Call a friend ya, call a friend ya teman-teman ya, panggil teman. Nah, ini gimana teknisnya? Jadi artinya kita membutuhkan bantuan jawaban dari teman. Jadi beberapa kesempatan saya ngajar itu biasanya suka berdua ya, dengan paling sering dengan Pak Putut berdua. Kalau saya kira-kira kurang kuat atau butuh perspektif lain, saya call a friend. Gimana Pak? Ya, itu kalau dari sisi partner. Saya siaran radio juga berdua waktu itu ya. Jadi kalau tambahkan. Mungkin Pak Putut ingin menambahkan. Kalau saya ngomong dengan Pak Doni, ngomong customer service di radio, ada yang nanya, saya bisa jawab. Kemudian mungkin Pak Doni akan menambahkan. Ya. Biasanya kalau di kelas itu paling bagus adalah ketika ada orang yang levelnya lebih tinggi dari peserta kebanyakan. Training supervisor, kok ada manajernya atau direkturnya? Itu call a friend. Gimana Pak mengenai masalah ini kok di kantor Bapak? Nah, jadi lumayan lah kita dibayar ya beberapa menit yang ngajar direkturnya. Call a friend ya. Kita akan mendapatkan perspektif baru. Bahkan saya pernah mempraktekkan adalah call a friend ini benar-benar call a friend, tapi by design. Contoh begini ya, teman-teman ngajar nih. Sekarang secara teknologi kan sudah sangat mungkin. Misalnya Mas Teten ngajar. Pak Hari, tolong Pak Hari standby ya. Atau Mas Puji ngajar. Pak Hari tolong standby ya di jam 10 sampai jam 12. Saya sedang ngajar. Nanti Bapak akan kita tayangkan di Zoom di kelas untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke ya. Jadi seru tuh teman-teman, bisa seperti itu zaman sekarang ya, sangat mudah, tinggal kadang-kadang misalnya gini, Anda menjawabnya belum tuntas, kemudian Anda telepon atau WA teman pas break, nah nanti pas break temennya siap, teman-teman dari pertanyaan tadi, saya punya masternya, punya jagonya di bidang ini. Nah, oke ya, kita zoom sebentar, udah bisa itu. Di hotel-hotel sekarang sudah ada wifi, kemudian kita zoom dengan teman kita, ya call a friend. Misalnya suatu saat saya mau nanya tentang pelayanan, tapi kok rumah sakit, yang master kan Pak Doni, gitu ya. Nah, kemudian saya dibayar 20 juta, ya Pak Doni 2 juta saja, Pak 2 juta ya Pak, tapi nanti standby, gitu. Itu secara bisnis boleh-boleh saja ya. Saya pun open ya buat teman-teman. Pak Hari standby 1 jam, nanti ada yang nanya, gitu. Oh, itu seru loh. Seru. Jadi orang merasa ada tambahan karena orang yang di jauh sana itu bisa sebagai orang dipersepsikan master ya. Kalau Anda punya kenalan-kenalan yang hebat ya, menteri, pejabat, komisaris atau trainer-trainer yang sudah punya nama, bahkan dia sambil di mobil jawabnya, pada kita tayangkan di layar, itu akan seru. Oh iya, ada apa nih? Oke, apa kabar teman-teman? Apa kabar kan gitu ya? Ada pertanyaan nih, misalnya Pak Doni, bagaimana sih sebenarnya dalam rumah sakit itu kita bisa membuat pelayanan yang mirip hotel? Pak Doni ngomong, oh begini, bla 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 bla. Oke Pak Doni, terima kasih, see you lagi, tutup zoom-nya. Nah, itu keren juga ya. Nah, jadi sediakan partner yang banyak, termasuk kita di sini ngumpul berapa orang, itu masing-masing orang punya potensinya ya. Potensinya, Mas Bintang pintar di public speaking, Mas Bayu pintar soal hoax, Pak Sindu pintar tentang keuangan, Mas Puji ini sekarang hijrah coaching, nah gitu kan.
Nah, kalau mau pijet ada Mbak Sri Wahyu ya, pijet spot ya Pak Doni. Nah, jadi bagaimana apa kesleo segala macam pijet. Ini masternya Mbak Sri Wahyu Indawati ya. Nah, kemudian kita akan tanya, wah Matador Training Academy siapa ini ya? Ada Mas Fajar Sasongko, itu mengenai happiness, bekerja yang lebih apa happy dan produktif. Nah, ada Mas Panji ya, salah nanti mungkin bisa ada Mas Pusta ya, Mas Pusta ini ya presentasi, Mas Ronald. Ini Ya halo. Nah, Pak Doni ini customer service tapi spesial apa di rumah sakit. Nah, oke ya teman-teman. Nah, yang berikutnya, ini kalau call a friend, sampai di sini ada pertanyaan ya. Jadi bisa dari internal, bisa juga dari jarak jauh. Ya. Jadi mendapatkan perspektif berbeda. Misalnya saya ngajar sales nih, kayaknya kalau mau rapid selling jagonya Mas Willy nih. Mas Willy, sharing ya, gitu ya. Nah, mohon maaf, budgetnya cuma 2 juta nih, tolong standby 1 jam. Akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya ngajar sehari, sesi tanya jawabnya ada di ujung, disediakan 1 jam, yang jawab tidak cuma saya. Nah, teman ada Mas Willy. Gitu. Itu untuk menambahkan. Jadi teman-teman, kalau ngajar berdua itu ada asiknya. Teman kita sedang menjawab, pasti kita dapat inspirasi. Kita kalau dengerin orang ngomong, kita dapat inspirasi. Pernah nggak teman-teman? Ketika ada pertanyaan, kemudian orang lain menjawab, kita menemukan jawabannya dan kita jadi gatel. Ya, karena memang ilmu itu ketemunya di tengah. Oke ya, mendapatkan tambahan ilmu baru. Jadi teman-teman mulailah sering-sering ngajar berdua. Ya. Kayak sekarang hari ini saya ngajar BRI Live dengan besok dengan Mas Yasir. Ketika Mas Yasir ngajar, saya dapat ilmunya Mas Yasir. Ya, sering-sering berpartner gitu. Itu memperkaya sekali. Kalau misalnya saya ngajar kemarin itu Alpha untuk TOT, sertifikasi trainer. Adik saya Pak Putut ngajar, saya dapat ilmunya Pak Putut. Dapat humornya dia seperti apa, dapat gaya dia seperti apa. Nah, oke ya. Jadi lebih baik sering dapat order dibagi berdua daripada dapat sendiri jarang. Oke. Bisa seru ya, punya nilai tambah teman-teman. Iya. Salah satu yang membuat orang itu menang bersaing adalah unik, beda. Kalau Apple tuh Apple bandinginnya gampang. Siapa yang ngajar? Pak Doni. Siapa yang ngajar? Hari Subagia. Training apa nih? Customer service. Wah, yang diadu apa? Pak Doni sama Hari Subagia. Siapa yang ngajar? Hari Subagia. Siapa yang ngajar? Pak Doni dan Pak Willy. Itu biasanya kita kalah. Orang itu ada apa semuanya gitu ya, ada apa miss-nya. Jadi misalnya harga 20 juta dengan 1 orang, 20 juta 2 orang, walaupun yang satu ngajarnya tetap separuh-separuh, 50-50, tapi merasa beruntung. Bisa icip-icip banyak trainer. Ya, itu tuh salah satu nilai lebih. Beberapa kali saya menang untuk bidding itu karena yang ngajar nggak single fighter, ada partneran ya. Ada partneran. Jadi orang bandinginnya bingung. Oh, ini dapat 2 nih. Gitu. Oke ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, call a friend ini, teman-teman, kadang-kadang orang merasa kalau trainer harus tahu segalanya. Nah, itu sebenarnya salah satu hal yang salah juga. Jadi, ketika kita pakai gaya menjawab dengan call a friend, itu gaya belajar yang lebih jujur, lebih terbuka. Sebentar. Saya ngerti jawaban ini. Tapi kalau yang jawab masternya rapid selling kayaknya seru. Ya, boleh ya? Kita telepon ya. Kadang-kadang nggak pakai Zoom, langsung saya telepon. Mas bisa telepon nggak? Boleh. Pakai loudspeaker. Oh gitu ternyata caranya. Misalnya saya mau tahu soal digital marketing nih. Pas ada yang nanya, sebentar, saya punya teman nih, namanya Mas Habibi. Bahrul Habibi ya. Saya telepon dia dulu ya. Telepon spontan kadang-kadang kita dapat. Mas, ini saya lagi di training nih, ada yang nanya nih, gimana sih sebenarnya cara iklan di Shopee yang benar? Nah, ya gitu kan, dapat ya. Oke. Nah, kemudian cara ketiga ya, teman-teman.
Cara ketiga, menjawab dengan storytelling, ya, menjawab dengan story. Ya. Cerita itu, walaupun fiksi, itu bisa diterima di kepala kita sebagai fakta. Ya. Jadi menjawab sesuatu, misalnya, gimana teamwork? Oh, cerita balapan kura-kura dengan kancil, misalnya gitu ya. Oh, itu kan mereka setelah bekerja sama ketika nyebrang sungai, akhirnya kancil naik kura-kura gitu ya. Ketika lari dan oh, itu padahal cerita, dongeng, fabel, cerita binatang. Ya, kita coba teman-teman, silakan bertanya apapun, kita coba jawab dengan story supaya nancep ya. Ya, teman-teman, kalau yang bisa on cam supaya nggak kualat nanti kalau ngajar. Oke. Ya, silakan. Ngetes nih, saya juga belum tentu punya gitu ya. Tapi bertanya kita jawab dengan storytelling. Cek. Ya, silakan Mas Pusta. Ya, thank you nih ya, kelasnya Pak Hari selalu seru. Terima kasih. Ya, biasanya orang nanya tuh kalau kelas-kelas leadership, Pak, proses atau hasil? Proses atau hasil, oke ya? Kan itu kan Jadi, pertanyaan umum yang Pak, menurut Bapak, dalam mimpin orang itu lebih fokusnya ke proses atau ke hasilnya? nah, oke ya. Oke, nah kan kita ini dalam konteks jawabnya harus pakai story kan ya? Ya. Nah, kita cari cerita yang arahnya kan kita pengen jawabnya apa sih? Mau proses atau hasil atau dua-duanya? Gitu ya. Proses atau hasil atau dua-duanya? Kalau Mas Pusta pengen jawabnya gimana? Ke prosesnya atau hasilnya? Misalnya ujung-ujungnya hasil. Nah, ujung-ujungnya hasil. Oke, Mas bikin cerita saja tentang pakai binatang apa yang ditugaskan oleh sang raja untuk membuat istana. Istana. Siapa yang istananya paling bagus, maka dia akan dijodohkan dengan putri raja. Oke ya. Yang satu tuh semangat, wow, kerjanya siang malam antusias gitu. Tapi yang satu dia minta tolong bantuan ya, teman-temannya gitu membantu semua. Hasil ternyata istananya itu jadi lebih indah, lebih bagus dan lebih cepat. Akhirnya si kancil inilah yang diangkat menjadi permaisuri. Misalnya contoh gitu ya. Nah itu lihat, kadang-kadang raja juga nggak penting siapa yang buat, mau pakai izin atau apa. Tujuannya adalah istana yang megah. Begitu dia lihat istana begitu megah, ya sudah jatuh hati. Sama saja ketika misalnya Anda menawarkan produk Anda ya, ketika jualan, yang Anda presentasikan sebenarnya kan hasil-hasilnya saja. Bahkan kalau jual aplikasi, tunjukin report-reportnya gitu, udah seru. Prosesnya mungkin nggak menjual gitu, karena ribet juga orang entry ini, entry sana. Nah, itu hasil. Jadi bisa contoh Pak Sari ya. Nanti tentu karena bidang tertentu teman-teman ini adalah sesuai bidangnya, cari story ya, mengkoleksi. Oke, ini tadi cerita spontan, belum koleksi saya karena pertanyaannya termasuk pertanyaan yang baru. Oke, ada lagi? Ya, kita coba aja teman-teman supaya mendapat inspirasinya bahwa story itu salah satu kekuatannya, pikiran si audiens itu seakan-akan itu sudah terjadi. Jadi kita menghadirkan sharing fakta di kelas. Ya, yang sambil nyetir boleh open mic saja. Ya, saya contoh supaya kita dapat inspirasi. Oh, gitu ya, gitu ya. Thank you ya Mas Pusta ya. Siap. Ya, Pak Doni, ada ini Pak Doni. Pertanyaan yang pernah diajukan oleh audiens Pak Doni. Pak Doni jawab mungkin ya langsung jawab, tapi kita mau coba cari dengan cara storytelling. Baik Pak Hari, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terkadang kalau dengan storytelling itu yang pertanyaan teman saya tadi itu yang selalu kita kemukakan, proses atau hasil. Saya biasa menceritakan itu adalah mirip dengan Pak Hari, yaitu ada satu simulasi
di kerajaan di mana jagoan-jagoan petinggi-petinggi, jagoan-jagoan itu harus berkelahi melawan buaya. Itu. Yang turun pasti mati. Ternyata ada satu yang nggak mati. Dan dia bisa mengalahkan buaya itu. Tapi begitu naik dia ke atas, dia marah-marah. Kenapa kok aku yang didorong, katanya. Karena aku nggak. Ya, ini kombinasi ya. Kombinasi teman-teman antara storytelling dan humor, Pak Doni ya. Iya. Jadi terbukti pemuda yang didorong itu bisa nyebrang gitu ya. Iya. Oke, thank you, Pak. Nah, teman-teman juga bisa ambil kisah-kisah misalnya pembuatan candi Prambanan, atau misalnya Tangkuban Perahu, itu kisah-kisahnya sama. Seandainya hasil yang patungnya ada 1000 ya sudah, Roro Jonggrang pasti menerima. Mereka nggak tahu kok, nggak mau peduli yang buat jin atau segala macam gitu kan. Kalau berhasil. Oke, contoh gitu ya. Jadi ini teman-teman adalah teknik untuk menjawab ya. Jadi menampilkan fakta. Nah, storytelling itu nggak mesti fiksi ya, termasuk kisah-kisah yang ada. Nah, yang hebat di storytelling ini awal-awal ada Pak Andri Wongso, itu selalu punya cerita-cerita dengan setting background budaya Cina ya. Jadi ada orang yang tajam nuang minyak sampai ke lubang yang kecil pas ada gitu ya. Kisah-kisah orang-orang ya. Kadang-kadang kisah dia menolong tukang bakso yang kesenggol. Nah, itu bisa menjadi jawaban setiap pertanyaan. Oke. Menambah wawasan tentunya kalau sifatnya itu storytelling tentang, nah teman-teman misalnya teman-teman pernah membaca bukunya tentang Bu Susi gitu ya, Bu Susi ya. Oke, ceritain Bu Susi, selesai orang menjawab, Pak, apakah sukses itu harus berpendidikan tinggi? Ya, Anda ceritakan saja orang yang tidak berpendidikan tinggi tapi sukses, bisa cerita tentang Pak Andri Wongso, SDTT, Sekolah Dasar Tidak Tamat, bisa cerita tentang Bob Sadino, gitu ya, bisa cerita tentang ayam bakar Mas Mono. Jadi kisah-kisah yang sudah pernah dengar Anda ceritakan, itu langsung menjadi jawaban tentang pertanyaan itu. Oke, baik, saya lanjutkan untuk berikutnya, itu adalah teknik menjawab dengan pengalaman. Nah, ini sakti sekali teman-teman. Ketika teman-teman punya pengalaman, kalau misalnya orang bertanya, jangan dijawab dengan narasi. Sayang gitu ya. Jangan dijawab dengan narasi jawaban misalnya. Pak, bagaimana ya cara membuat sistem komisi yang baik? Bagaimana ya Pak supaya salesman tidak curang? Nah, misalnya gitu ya. Misalnya Mas Billy sebagai training di bidang sales, bagaimana ya supaya salesman itu tidak curang? Nah, saya punya pengalaman ketika di Ariston gitu ya. Saya ceritakan. Wah, ya betul, kita harus kan ada misalnya jualan, udah dapat komisi barang diretur. Nah, kejadian ada tuh. Makanya kita ubah sistemnya menjadi based on payment. Jadi komisi baru keluar kalau sudah dibayar. Nah, itu kan cerita. Pak, gimana sih Pak supaya kita tidak punya masalah dengan entry lembur? Kan sekarang ini karyawan kita di bagian payroll kalau mau gajian panik karena data lemburnya mesti di-key-in. Padahal perhitungannya dari tanggal 26 ke tanggal 25. Gimana? Pakai story dengan pengalaman. Nah, Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman agar mengentry data lembur itu sangat gampang, tanggal 10 udah selesai. Jadi kalau lembur bulan Juni dibayarkan bulan Agustus, khusus lemburnya ya, gajiannya normal. Nanti bulan Juli untuk gajian September. Jadi kalau karyawan nanti sudah keluar, masih dapat uang lembur, misalnya dia punya lembur, setelah sebulan keluar kerja. Nah, jadi pegawai kita tenang tuh, tanggal 10 udah selesai. Bukan nungguin. Kenapa yang di entry adalah 2 bulan yang lalu. Itu terjadi dan membuat orang-orang payroll jadi happy. Tidak perlu ngos-ngosan setiap gajian. Oke. Ya. Nah, ini teman-teman nih sambil nonton bola kali ya. Pada diem aja nih Mas Puji nih.
Oke, nah menjawab dengan pengalaman ya. Nah, kemudian ini saya dengan game. Menjawab pertanyaan dengan game ya. Jadi kalau misalnya saya ditanya, Pak, apakah Bapak yakin kalau yang baik itu menang? Nah, pakai dengan game. Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya proses pembuatan tim itu ya? Mulai dari storming sampai performing itu dengan game ya. Misalnya saya mengangkat kursi dengan satu jari. Oh gampang, angkat kursi dengan satu jari tapi ada yang duduk dengan game. Oke, coba kita tes lagi teman-teman. Kita latihan. Apapun pertanyaannya, misalnya nanti saya pikirkan game-nya ya. Ya, Dokter Mariona apa kabar? Oh, kabar baik tuh, soal Pak Hari ya luar biasa nih. Masih di kantor atau udah di? Iya, masih nih ya. Iya Pak Hari ya. Saya mohon izin ya Pak Hari ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari ya. Terima kasih semua. Ya, gimana teman-teman? Ya, pertanyaan silahkan tanya tentang apa saja. Gimana? Kita coba pikirkan game-nya. Gimana caranya supaya sales kita semangat? Gimana supaya sales kita semangat? Tim sales. Tim sales kan? Ya. Nah, prosesnya adalah Mas temukan dulu jawabannya. Supaya semangat apa? Reward punishment. Kalau Mas dari aspek reward punishment, bikin game ya. Bikin game kira-kira kalau yang berhasil mendapat hadiah 1 juta, yang tidak berhasil membayar 1 juta. Oke, gitu ya. Jadi game apapun lah, bikin lomba misalnya rebutan atau game-game 17-an juga nggak apa-apa. Yang penting peraturannya. Yang menang, ya mungkin kalau 1 juta memberatkan di tim itu, katakanlah 200.000 ya, patungan tim ini. Yang menang dapat 200.000, yang kalah harus membayar 200.000. Tiba-tiba, kenapa Anda jadi gila gitu semangatnya? Sampai dorong-dorongan gitu ya. Game-nya apa saja, Mas? Game-nya bahkan menulis puisi gitu. Wah, nulisnya serius banget, Mas. Atau game-nya adalah misalnya pesan berantai, itu serius banget. Kenapa ini serius? Wah, kita Pak harus dapat uang dong, gitu. Jangan sampai kalah. Nah, Mas bahas tuh, ternyata, oh iya, dengan reward dan punishment itu menggerakkan orang. Ya, tentu itu level motivasi eksternal ya, di kelompok lo kan. Tapi ternyata efektif untuk yang sifatnya short term. Jadi teman-teman kalau punya tim sales yang apalagi part time segala macam, reward yang sifatnya external motivation ini bagus. Oke, thank you Mas Huta. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau Mas jawabnya tidak dengan reward and punishment, jawabannya adalah misalnya punya tujuan yang kuat dan jelas. Ya, game-nya diarahkan ke sana. Punya tujuan yang kuat dan jelas. Nah, itu bikin game yang orang itu punya goal tertentu ya. Game-nya misalnya yang ada lempar tepat waktu, ngasih skor atau segala macam. Tujuannya clear. Atau pertanyaan itu bisa dijawab dengan storytelling. Storytelling boleh kisah-kisah yang ada, boleh kisah Mas Pusta. Mas Pusta kan pasti pernah menemukan titik tertentu Mas Pusta berhasil. Betul ya? Coba misalnya prestasi yang Mas anggap oke gitu pas jadi apa? Entah lulus kuliah, entah menikah, entah apa misalnya contoh. Pas yang sederhana saja. Jadi sales misalnya. Ya, pernah berhasil jualan ya? Jualan. Nah, Mas ceritakan, kenapa Mas waktu itu berhasil? Oh, ternyata waktu itu memang saya lagi butuh uang, ingin beli motor, misalnya gitu kan. Tuh, jadi motivasi punya goal yang jelas, tujuan yang jelas itu membuat orang semangat, antusias. Nah, itu juga saya suka cerita. Nah, ketika saya SMP juara umum tuh gara-gara syarat untuk bisa masuk pindah ke SMP di Jakarta, SMP Negeri 10 Jalan Sumur Batu.
Saya belajar mati-matian, sungguh-sungguh. Nah, goal jelas akhirnya berhasil. Nah, Mas juga bisa cerita misalnya tentang Bape. Bagaimana Bape itu waktu kecil kamarnya semua gambar-gambar pemain bola top ya. Cristiano Ronaldo dan Messi khususnya. Dia sudah benar-benar fokus main bola. Saya mau jadi pemain yang sehebat dia. Saya mau jadi pemain. Sehingga dia latihan sungguh-sungguh, apapun dicoba, gerakan-gerakan yang aneh pun dicoba. Nah, secara fisik dia latih, speed lari dia latih. Nah, karena dia fokus, udah nggak mikir lagi mau latihan pingpong, nggak mau latihan biliar, pokoknya football. Ya, itu contoh-contoh ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjawab dengan game, itu kekuatannya adalah ya menyenangkan. Misalnya, apakah benar Pak orang yang bahagia itu kerjanya lebih produktif, gitu ya? Nah, panggil aja 2 orang, gitu ya. Nah, yang satu jadi orang yang bahagia, yang satu jadi tidak. Sebutkan nama binatang sebanyak-banyaknya ya Mas, 1 menit. 1, mulai. Cepat, jangan lalai, cepat. Nah, itu orang nggak bahagia. Yang satu 5 menit ya Mas, silahkan. Mulai 1, 2, 3. Oke. Bagus. Ya, keren. Oke. Cukup 1 menit, sama-sama 1 menit. Dia dapat 3, Mas dapat 30. Itu kan bukti ya. Itu game. Nah, apakah benar orang baik itu biasanya menang? Nah, bikin gamenya saja. Panggil 1 orang suruh jadi orang jahat, 1 orang suruh jadi orang baik. Ya, orang jahat pilih yang misalnya levelnya lebih rendah, office boy misalnya. Yang orang baik direkturnya. Nah, permainannya tolong yang orang jahat kamu ya, Bapak katakan 1-2 kata yang jelek ke beliau gitu. Misalnya apa? Bengis, pemarah. Nah, Bapak direktur, karena Bapak sudah terpilih sebagai orang baik, harus ucapi yang baik, sopan, manis, rajin. Mulai dari sekarang, go. Jahat, manis. Nah, biasanya yang anak buah ngatain jelek itu akan kesulitan. Ya. Nah, terbukti kan, yang baik yang menang. Kalau yang jahat, padahal tinggal nyebut kebun binatang, ya beres kan? Babi, anjing, tupai, kupret, monyet. Kenapa jadi susah? Ya, itu membuktikan hal-hal yang buruk itu butuh proses lebih lama. Jadi kalau kerja orang yang punya niat buruk, prosesnya lebih lama pasti tidak efektif. Nah, itu game. Nah, intinya membuat game itu teman-teman sederhana saja. Kalau komunikasi, aktivitas komunikasi. Kalau teamwork, aktivitas teamwork. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan yang sifatnya adalah aktivitas memimpin, maka bikin soal kepemimpinan, bikin game kepemimpinan. Pak, pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Misalnya ditanya gitu, kira-kira Mas mau jawab dengan apa setelah belajar 1, 2, 3, 4? Ya, Pak Sindu, pemimpin yang baik itu seperti apa? Mas Puji Basuki, Pak Sindu. Ada pertanyaan nih Pak Sindu, pemimpin yang baik itu seperti apa Pak? Yes. Ya. Ya. Ya, yang peduli yang peduli ke bawahan, bisa jadi contoh. Nah, itu teknik menjawab yang direct kita jawab ya. Iya. Yang umum. Jadi misalnya Bapak pakai story atau story dikombinasikan dengan pertanyaan balik. Jadi Bapak bikin cerita, ada pesawat yang isinya 200 penumpang jatuh dan ternyata ada 5 yang selamat. Di tengah hutan, orang kebingungan. Nah, kira-kira siapa ya yang jadi pemimpin? Gitu kan. Nah, diputar agak jauh. Siapa yang jadi pemimpin? Biasanya kalau di kelas saya akan menjawab, yang tahu soal hutan Pak, yang paling sehat Pak, yang paling senior Pak. Ternyata yang paling ideal ya tentunya orang yang punya inisiatif, orang yang tahu soal hutan, dan orang yang ujungnya adalah orang yang dipercaya. Ketika orang ngomong, oh kalau di hutan itu sebenarnya untuk meloloskan dirinya itu gampang kok. Kita ini bisa buka
di balik batu kalau ada lumut itu menunjukkan arah. Kalau kita nggak sempat atau nggak bisa buka melihat matahari ada di mana. Tapi yang paling sederhana adalah kita harus cari jalan turun. Biasanya kalau turun itu nanti kita ketemu sungai. Setelah ketemu sungai, biasanya ketemu kehidupan. Misalnya gitu. Dia tahu soal banyak, akhirnya dia percaya. Nah, dengan cara sedikit story itu, Pak, selain lebih menarik, membuat pikiran peserta ini membayangkan sesuatu, dan seakan-akan apa yang menjadi syarat itu proof. Gitu. Tapi kalau kita jawab langsung, itu kan agak beda. Kayaknya nggak gitu deh. Harus jujur. Nggak jujur juga ada tuh yang jadi pemimpin. Harus punya wawasan luas. Ada juga nggak punya wawasan luas, punya perusahaan. Gitu ya. Jadi kadang-kadang otak itu suka nawar-nawar. Tapi kalau kita rangkum dari pendapat audiens, apalagi kalau kita tahu audiensnya itu memang orang-orang, apalagi anak-anak milenial ya, senang sekali diajak diskusi, pendapatnya senang sekali dihargai gitu. Ketika itu kita rangkum, kita simpulkan, Pak Sindu berarti tinggal nambahin sedikit aja. Itu sudah powerful jawaban kita. Oke ya. Nah, terima kasih Pak Sindu. Mohon maaf terpaksa buka on cam. Nggak apa-apa kan Pak? Teman-teman sudah punya buku humor ya, Gripping ya. Jadi salah satu jawaban Pak Doni tadi ada humornya. Ada humornya tentang orang yang dijorokin ada sungai. Kenapa pakai humor teman-teman? Lebih menyenangkan, lebih mudah diingat. Ya, lebih mudah diingat. Pak, bagaimana sih cara bikin password yang benar? Kan kemarin ada gitu ya dari Menkominfo mengajarkan untuk ganti password dan segala macam. Kalau kita ada humornya, bikin password yang bagus tuh kayak kita menjaga celana dalam gitu ya, harus sering diganti dan jangan sampai kelihatan orang lain. Kita ada humorisnya kan, ada fun-nya gitu. Jadi teman-teman boleh tuh setiap pertanyaan akan peluang untuk memunculkan humor, menjawab dengan humor ya, memberi energi tambahan kan, kalau lagi loyo memberi energi tambahan. Oke, saya mau coba nih, teman-teman tanya. Kemudian kita lihat peluang humornya. Silakan. Silakan. Ya, Hilary mau tanya apa? Kebaca banget sama Pak Hari, luar biasa Pak Hari. Pagi teman-teman semuanya. Ya. Jadi ya memang keren banget ya, 17 ini baru 7 aja kayaknya udah bagus banget ya, bisa dipakai banget. Makasih Pak Hari ilmunya. Ya Pak. Ya sekarang nanya. Ya, nanya apapun, bidang apapun ya. Nanti kalau nggak tahu kan saya nanya ke teman-teman. Tapi maksudnya dalam pertanyaan selalu ada peluang untuk memunculkan humor. Ya, Mbak Hilary. Pak, kalau misalnya nih kita sebagai business partner gitu ya di insurance, terus kita mau bercandain ke tim kita sama keras sama kita gimana ya Pak ya? Enggak, ini nanya bener tentang materi dulu, gitu ya. Tentang apapun gitu ya. Mbak nanya apa? Tentang leadership, tentang komunikasi, tentang apapun boleh ya. Misalnya komunikasi deh, pas ngajar komunikasi. Oh iya Pak. Pak, gimana caranya supaya humor yang Kok malah bahas humor? emang pokoknya lagi bahas humor, Pak. Pertanyaan apapun, nanti kita mau jawabnya dengan humor. Jadi pertanyaannya serius. Iya. Sorry, Pak. Saya agak kurang connect, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, Pak. Ya, kalau gitu, ya. Gimana caranya untuk menjaga kekonsistensian dari niat seseorang, dari tekad seseorang untuk mencapai tujuan? Oke, itu pertanyaannya. Konsistensian ya. Oh, ini bukan komunikasi ya. Jadi kita ngomong konsistensi ya. Konsisten. Ya, oke ya. Bagaimana cara menjaga kekonsistensian? Kekonsistensian orang dalam mencapai sukses. Dalam mencapai tujuan, iya, sukses. Oke, mencapai tujuan ya. Oke, nah, misalnya kita humor. Tujuan itu penting nggak sih, Mbak?
Tujuannya Tujuan itu penting nggak? Penting ya? penting. Ya, tujuan itu penting. Nggak mungkin Mbak Hillary pergi ke Pulau Gebang sana di terminal bus, kemudian di depan loket itu, Ibu mau beli tiket kemana? Lo punyanya tiket kemana? Kan bingung gitu. Ya. Jadi harus jelas mau ke Semarang atau mau ke Kudus gitu. Nah, itu pentingnya tujuan. Nah, tujuan itu sendiri menjaga orang tetap konsisten. Makanya rahasia sukses, the secret of successful is contention to purpose. Nah, maksudnya nyelipin humor yang tadi ya, mau kemana kita nggak tahu tujuannya. Bisa contoh gitu ya. Nah, itu marketing. Thank you, Mbak. Oke, kita lanjutkan. Thank you Pak Hari. Dari mulai ini udah ketawa ya, dari mulai perkataan keberapanya. Keren Pak Hari. Oke. Nah, berikutnya adalah menjawab dengan data survei, data riset. Nah, ini sakti itu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman materi trainingnya, ada slide, kemudian ada peluang orang itu bertanya, dan teman-teman sudah punya banyak data riset, itu jawabannya akan sakti. Misalnya gini, Pak, boleh nggak sih Pak poligami? Gitu ya. Kan kalau nggak boleh, nggak didukung, kasihan dong Pak, nanti para wanita nggak punya jodoh. Saya pernah dapat pertanyaan seperti itu. Terus saya tanya, loh emang kenapa? Kan 1:6 Pak. Wanita sama laki-laki. Itu data dari mana? Yuk buka googling, BPS tuh, laki sama perempuan kurvanya begini, sama. Itu mah hoax gitu ya. Orang-orang mau punya niat nambah. Oke, itu contoh data. Jadi kita bisa googling data. Atau Pak, apakah kalau kita kerja berlebihan itu ntar kita jadi stres Pak? Oke ya, kan sekarang ada pertanyaan gitu ya. Suruh lembur apa stres? Siapa bilang banyak kerja stres? Itu kan kata Oma Irama, betul? Terlalu sibuk kerja bisa bikin stres. Itu kata Oma Irama. Tapi kata psikolog, orang yang sudah melakukan riset, top 10-nya stres itu 5 hubungan pasangan, 3 illness injury masuk penjara, jail, 2 di dunia kerja, PHK dan pensiun. Nggak ada terlalu sibuk kerja bikin stres. Bikin capek iya. Nah, kita tampilkan datanya riset seorang Rahel Hamilton. Ya. Ada nanya, Pak, emang apa salahnya kita pamer-pamer kekayaan? Kan itu bisa menaikkan follower, terus itu bisa kita monetize. Ya nggak salah sih kalau untuk tujuannya bisnis gitu. Tapi lihatlah ini hasil surveinya atau hasil risetnya Hawking. Bangga itu ternyata masuk di force. Force artinya energinya rendah. Jadi orang yang suka berbangga, sombong itu sebenarnya mudah capek. Karena itu pilihan emosi yang menghasilkan energi di kelompok force. Nah, hasil surveinya Hawkins kita tampilkan. Jadi teman-teman, ketika Anda punya data survei sakti gitu untuk menjawab. Ya, sakti, karena orang sudah melakukan lama, sudah research, kemudian itu menjadi sebuah jawaban. Makanya teman-teman, beberapa pembicara, Pak Renat Kansali, dan segala macam sering mengutip, ya, ada seorang profesor melakukan riset bahwa 100 mahasiswa separuh dikasih obat penyemangat, separuh dikasih obat tidur. Tapi yang dikasih obat tidur mengatakan ini obat energizer. Yang dikasih obat penyemangat ini obat ngantuk, obat untuk bikin. Ya ternyata efeknya lebih ke ucapan profesornya, bukan ke jenis obatnya. Nah itu ternyata teman-teman ada nama istilah placebo kan. Nah, itu hasil riset. Jadi teman-teman, monggo bagi teman-teman yang punya materi tertentu, misalnya Pak Dodi di customer service, ada hasil riset ya. 68% orang keluar dari bisnis karena attitude dari perilaku pelayanannya. Itu hasil risetnya muncul. Kalau kenapa turnover tinggi? Nih, ternyata mayoritas terbesar menurut riset
orang pindah kerja bukan karena nggak seneng kantornya, tapi tidak cocok dengan atasannya. Oke, itu hasil riset. Itu kuat banget. Jadi teman-teman koleksi ya. Ketika Anda browsing menemukan hasil riset, koleksi. Browsing hasil riset, koleksi. Jadi pertanyaan apapun kalau dijawab dengan hasil riset, orang akan puas. Itu malah sekarang 84% Pak Hari. Wah, yang terbaru ya. 84% riset dari bla 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 gitu ya. Teman-teman, tampilkan saja nggak apa-apa. Jepret, riset dari bla bla bla. Menurut apa ini riset motivasi itu ada internal eksternal. Menurut beliau. Nah, efek tambahannya adalah teman-teman akan dikenal sebagai seorang yang memang suka belajar. Steve Jobs, dia mengatakan misalnya gitu ya, tetaplah bodoh, tetaplah lapar. Gitu. Itu ada kesan. Menurut Covey itu kita terupdate dengan ilmu yang ada ya. Oke. Nah, kalau misalnya Mas Pusta mau belajar public speaking, kemudian pernah belajar NLP, boleh masukkan juga gitu ya. Nah, hal-hal yang sifatnya riset. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menjawab dengan riset, karena riset itu sudah seakan-akan fakta, survei itu lebih kuat. Anda lakukan sendiri ya teman-teman ya. Saya pernah riset 100 orang miskin, ternyata bapaknya 100% miskin. Ya, kita tanya tukang gorengan, bapaknya apa? Bapaknya tukang beca. Kita tanya tukang beca, dulu bapaknya apa? Petani. Petani kita tanya, Bapak guru cangkul ini dulu bapaknya apa? Tukang beca. Muter aja sekitar situ ya. Nggak ada yang tukang beca kita tanya bapaknya mantan direktur Bank Mandiri, nggak pernah nemu. Silakan tes sendiri ya. Nah, ketika kita membahas bahwa lihat orang-orang itu bukan faktor genetikanya, tapi bagaimana mendidik anak-anaknya, membuat anaknya lebih optimis, menginstall hal positif, itu sangat pengaruh. Tapi juga sudah ada riset 56% orang sukses bapaknya miskin. Jadi di 100 orang ditanya, yang orang-orang kaya yang mobilnya bagus, ternyata dia tanya, bapak saya dulu orang susah, bapak saya dulu orang susah ya. Salah satu teman saya kemarin datang ke rumah, dia punya perusahaan training yang udah maju, rame, pesertanya banyak, karyawannya banyak, ibunya tukang pecel ya, tukang jual pecel. Suatu saat di rel kereta, palang kereta itu, dia mobil bagus, kemudian ada ibu-ibu lewat tukang pecel, ternyata ibunya. Sejak itu dia lari, dia peluk ibunya, jangan jualan pecel lagi Bu. Pokoknya itu enggak, nah aku ini pengen mandiri, bisa beliin apa untuk cucuku. Tapi itu kisahnya apa itu? Nah, kenapa dia berubah? Dia mau belajar. Nah, misalnya contoh gitu ya, itu akan menguatkan jawaban-jawaban kita. Jadi menjawab dengan data. Jadi teman-teman sebagai trainer, terutama data-data yang berhubungan dengan materi pelatihan kita, tolong disimpan. Ya, kalau perlu jadikan slide, jadikan koleksi, masukkan ke folder tersendiri, folder survei dan research. Nah, kalau Anda baca buku apapun gitu, ada hasil risetnya, ingat baik-baik. Menurut riset Yale University, menurut riset Boston Consulting Group dan segala macam, itu akan menarik ya, akan membuat jawaban-jawaban kita menjadi sangat kuat. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana menjawab yang meningkatkan kredibilitas? Nah, ini enggak teknik ya teman-teman ya. Kalau Anda ditanya oleh peserta, kadang-kadang peserta Anda tangkap motifnya tidak percaya, ada motif yang sedikit melecehkan atau sedikit meragukan, maka wajib buat kita untuk membuat teknik menjawab yang meningkatkan kredibilitas. Ya, jadi misalnya contoh nih ya, kemarin saya ngajar tentang menulis buku ya, nah, ada 500 peserta. Dia tanya kan, ya mungkin
kayaknya butuh kredibilitas karena ternyata yang nanya ini sudah nulis buku, sudah bikin cerpen. Nah, jawaban saya pengen memberitahu bahwa saya belajar komposisi, saya belajar penulisan populer, saya belajar sastra. Jadi saya bilang gini, menurut dosen saya yang juara 2 internasional, Pak Ismail Maharimin, yang penulis buku Perang Pun Usai, beliau menasihatkan, kalau nulis cerpen itu awal yang menarik, kemudian di tengah pertahankan ketegangan, di akhir harus berhubungan dengan awal. Jadi ingat ya, awal harus menarik, kemudian pertahankan ketegangan, harus ada konflik-konflik. Oke, kalau saya jawab awal yang menarik, tengah mempertahankan ketegangan, berhubungan dengan awal, itu cuma menjawab, tapi tidak membangun kredibilitas saya sebagai trainer menulis pada saat itu, betul ya? Tapi ketika saya tanya, menurut dosen saya yang juara 2 internasional penulis buku Perang Pun Usai, Pak Ismail Maharimin, nah kira-kira gitu ya. Jadi orang langsung, oh Pak Hari itu belajar ini ya, ya sudah selesai, ya. Mereka tidak meragukan lagi. Oke ya. Ketika misalnya orang meragukan pengetahuan saya tentang IT, saya bisa ambil dan menjawab dengan kredibilitas. Ada yang nanya tentang saham, saya harus jawab dengan kredibilitas. Boleh tahu soal saham. Misalnya ada yang tadi nanya nih, Pak, kalau pattern-nya itu gimana ya? Bahwa pattern itu bisa menghasilkan kesuksesan. Ya sebenarnya setiap jejak teman-teman, kesuksesan itu pasti ada polanya yang ditinggalkan. Kalau Bapak mau beli saham yang akan naik, salah satu patternnya adalah open sama dengan low. Yang kedua, bid-nya pasti lebih besar dari offer. Kalau bisa yang 3 kali lipat, itu kemungkinan akan naik. Itu kalau short term, kalau Anda scalper. Tapi kalau Anda investor, Anda harus fundamentalnya lebih kuat. Kira-kira gitu ya. Tahu ya, gitu. Itu namanya meningkatkan kredibilitas. Bahkan kadang-kadang kita bisa ngomong, saya pernah loh beli saham itu yang open sampai dengan low, ternyata naik sampai 7%. Nah, meningkatkan kredibilitas. Jadi kadang-kadang orang bertanya itu butuh juga kita sedikit memberikan informasi bahwa kita kredibel untuk masalah itu. Ya. Kalau tentang dunia sales, kita pernah jadi manajer, sales manager, pernah jadi business development manager, pernah punya perusahaan. Jadi orang, oh iya. Kalau mengenai dunia trainer, pernah nulis buku, ya, pernah ngajar. Misalnya ada orang yang bertanya yang seakan-akan kalau ngajar besar itu berat, susah gitu ya. Pak, bagaimana ini? Kalau kelas-kelas kecil gini kan gampang, Pak. Jadi mungkin orang belum tahu kalau Hari Subagio pernah di depan 2.000 orang. Gitu. Jadi kita langsung cerita aja. Dulu saya punya pengalaman tuh waktu di Arya Duta Medan, 2.000 orang. Jadi cerita itu buat contoh sebenarnya selain menjadikan jawaban, memasukkan kredibilitas. Oke ya. Ya, teman-teman silakan. Mungkin ada pengalaman, pertanyaan tentang sesuatu, bagaimana sih menginsert kredibilitas? Pak Doni sebagai customer service trainer yang tentu spesifik di rumah sakit. Nah, itu kalau misalnya bertanya pas pitching, presentasi lebih gampang karena beliau memang jam terbang di rumah sakitnya luar biasa. Itu orang-orang customer service trainer yang nggak rumah sakit ya bisa mudah ditaklukkan. Cukup dengan statement yang menusuk misalnya. Kalau trainer yang ngajar rumah sakit sampai detail, Pak, kalau dia bukan orang yang pernah terjun di rumah sakit, dia nggak tahu bagaimana cara masang spray yang benar, ganti spray orang tua yang sakit. Itu ada teknik-tekniknya. Nggak cuma secara teknis, tapi psikologisnya harus diperhatikan. Yang tahu cuma Pak Doni. Terus ada tambah Pak Hari. Di rumah sakit itu kan spesifik. Spesifiknya adalah semua bidang yang ada di sana punya sekolah. Jadi kita harus lebih. Yang nggak punya sekolah cuma cleaning service, Pak. Sama laundry, nggak punya akademi. Yang lain, jadi semua punya sekolah, jadi kita harus lebih dari mereka. Ya, artinya kalau misalnya sebagai trainer Bapak pitching dengan trainer customer service yang biasa, yang tidak di rumah sakit, yang umum general, cara menusuknya
Bapak gampang gitu kan. Kredibilitas Bapak masuk di situ. Jeder gitu. Nah, sebagai contoh misalnya suatu saat saya masih kuliah, kemudian saya tahu tentang IT, kemudian ada lowongan sebagai manajer di software house namanya Upaya Pakar Informindo. Ternyata proyek yang terbesarnya adalah translation machine dari Hitachi. Saya punya pesaing, tapi kan saya punya keunggulan. Saingan saya itu orang IT semua, orang Binus, Gunadarma, gitu, yang taunya IT. Padahal ini tentang translation machine. Saya katakan, wah ini keren nih proyek ini. Dan ini harus tahu bagaimana semantik code, linguistik code, kata benda pengkodeannya seperti apa, kata sifat, kemudian semua singkatan itu harus masukkan database. Langsung itu Pak ownernya, udah Pak Hari diterima. Yang itu. Kenapa? Yang lain jago IT, nggak tahu tentang linguistik. Nah, Pak Doni punya kemampuan lebih di rumah sakitnya. Jadi insert kredibilitas ini bisa langsung mematikan ya teman-teman ya, mematikan kalau kita mengindikasikan pertanyaannya itu sedikit merendahkan atau tidak yakin. Kita lama-lama feeling lah, ini kayak orang meragukan nih. Kita meragukan jawaban kita gitu ya, meragukan statement-statement kita. Jadi menjawab dengan insert ya, meningkatkan kredibilitas ya. Muncul kan secara tersama misalnya tentang prestasi. Orang meragukan saya pengetahuannya tentang Pancasila, misalnya gitu ya, Pancasila. Nah, di sebuah kementerian, kita waktu itu pernah training tentang revolusi mental ya di Kementerian Cara Mengajar. Saya masukkan kredibilitas saya. Waktu SMP, saya juara P4. Tingkat kabupaten itu belajar P4, butir-butirnya saya apalin. Pembukaan itu apa? Sampai saya di pertanyaan terakhir karena saya mau kalah waktu nomor saya ngebut bahwa semua kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Waktu itu kejadiannya sampai seperti itu. Guru saya sampai meluk, maaf nah, Bapak belum ngajarin yang tadi. Gitu. Jadi, Pak Hari tahu tentang Pancasila gitu ya. Terus ketika di UI, zaman Profesor Suyudi, kita 100 jam. Betul ya teman-teman yang sering kita belajar 100 jam. Jadi kita tahu nih kalau ini tidak sesuai dengan sila ketiga ini. Oke, jadi jawabannya langsung ini ternyata nggak cuma motivator yang tahu sales, tahu juga Pancasila. Nah, misalnya gini, dia orang punya kepedulian nggak? Nah, saya bisa cerita tentang misalnya karya Salim 4 ya, yang saya sering ngajar. Bapak lihat foto saya dengan para mahasiswa-mahasiswi dari Uncen sampai Unsia. Nah, kicep kan mereka yang mau menyangkal itu. Oke, jadi ini penting banget nih, menjawab yang meningkatkan kredibilitas. Kadang-kadang kita lupa, ya teman-teman. Itulah saatnya juga kita promosi. Saatnya kadang-kadang untuk mendapatkan reorder itu ketika seseorang mengetahui kredibilitas kita. Ya. Makanya ada waktu itu misalnya di Pricewaterhouse itu orang IT-nya saya yang training karena beliau tahu Pak Hari selain motivator punya background IT. Jadi diksi-diksi bahasa-bahasa tentang IT paham, permasalahan tentang IT paham. Jadi kadang-kadang ini terutama kalau pas jualan itu kita masukkan kredibilitas kita sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ada teknik yang namanya memunculkan order dan peluang. Nah, ini teknik jualan sudah ya teman-teman ya. Ini sakti nih teman-teman. Misalnya contoh ada pertanyaan, Pak, kalau kita yang belajar saja Pak, kemudian anak buah kita nggak belajar, itu kan ribet juga Pak. Kita tahu komunikasi yang baik, padahal kita berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka nggak tahu komunikasi yang baik. Masih nggak sopan, masih arogan, gimana nih Pak? Oke, artinya apa tuh teman-teman? Peluang ya, peluang. Berarti mereka jawabannya apa? Ya sebaiknya mereka belajar juga Pak. Oke ya, mereka belajar juga. Berarti ada peluang. Memang betul Pak. Kalau misalnya manajernya sudah belajar komunikasi, sebaiknya supervisornya juga belajar. Jadi konfliknya akan lebih rendah kan.
konsolidasi, sinergi akan lebih cepat. Nah, belajar nggak mesti dari saya, Pak. Sebaiknya manajer bisa ngajarin anak buahnya. Wah, ya nggak punya waktu, Pak. Oke lah ya. Berarti apa? Memunculkan order ya. Kedua adalah ketika ada orang bertanya, kemudian teman-teman memang punya modul, jawablah. Pak, bagaimana sih sebenarnya kalau kita ini strategi-strategi promosi yang bisa mempengaruhi audiens kita, mempengaruhi customer? Ada Pak, sebenarnya ada teknik namanya mind programming for selling. Itu ada 33 metode yang bisa memprogram pikiran manusia, pikiran customer kita untuk membeli, membeli lagi, senang membeli, makin puas membeli. Apa tuh Pak? Ya memang itu sesi 1 hari ya Pak, ada 30 metode. Tapi kira-kira gini, ada teknik kontras, ada teknik sosial, ada teknik emosi, ada teknik benefit, ada teknik sound, suara, ada teknik hipno, banyak Pak. Nah itu namanya sudah menjawab ya dengan jawaban training kita. Jawaban yang membutuhkan jawaban lebih lama. Jadi jawaban kita misalnya 5 menit, padahal harusnya ini orang tahu semua. Sehingga orang teman-teman penasaran ya, Pak Doni gimana sih Pak supaya RSUD ini kalau di Google Review kita ini sekarang 3,5 loh Pak. Kita pengennya 4,5 atau 5 gitu. Gimana ya Pak Doni? Nah, Pak Doni pasti jawab dengan yang standar dulu. Tapi jawaban komplitnya ternyata training gitu. Ya, itu memang anak-anak juga harus punya mindset melayani yang baik, Pak. Teknik-teknik melayani yang baik. Itu detail loh. Servis itu kan dari ujung ke ujung. Dari satpam sampai dokter sampai suster. Bahkan kita juga harus memuaskan dokter. Karena dokter itu kan customer kita juga. Nah, bisa bantu nggak Pak? Kan gitu ya. Bisa bantu nggak Pak? Supaya memberikan training. Jadi itu namanya menjawab tapi memunculkan order. Jadi ketika memang lihat ada peluang, kita tetap jawab setengah puas, tapi memberi informasi. Kalau mendapatkan hasil yang lebih keren, itu adalah training lagi tentang hal yang judul training Anda yang baru ya. Oke, kemudian teknik menjawab googling. Nah, ini teman-teman teknisnya ya. Teknisnya bagusnya kamuflase. Ya. Jadi gini, Pak ini kita nggak tahu, atau kita tahu, tapi males, capek jelasinnya. Karena ini sudah public domain. Misalnya, Pak yang namanya situational leadership itu seperti apa? Oke, teman-teman, saya kasih waktu 10 menit, kemudian buat kelompok, ya. Ini meja ini kelompok 1, meja ini kelompok 2, meja ini kelompok 3 ya. Oke, teman-teman, silakan googling situational leadership. Kemudian simpulkan apa itu situational leadership. Mohon nanti setelah ini presentasi 5 menit. Oke ya. Gampang kan teman-teman? Sudah istirahat, bisa ngopi, peserta yang belajar, peserta yang presentasi, Anda dengan pengalaman dan pengetahuan membungkusnya. Oke, 1 itu. 2, bisa langsung. Sebentar. Ya, kita ketik ya, contoh di Google ya. Karena ini tema yang menarik, sudah banyak yang bahas. Sampai Anda ngelirik poin-poin yang bagus. Jadi googling ketika ngajar udah kayak bikin slide kan. Nanya apa googling, keywordnya diketik, pilih yang image saja, sudah dapat. Pak, bagaimana sih proses sales yang bagus? Nah, sebentar. Banyak jenis proses. Sales proses, Bapak ketik, keluar tuh model. Kita ambil contoh ini ya. Lihat, mulai dari ujung sini, begini. Sudah, sekarang buat versi yang bisnis kita. Bisnis kita, sales prosesnya kayak apa? Sudah punya belum? Jangan-jangan belum punya. Wah, ya susah dong. Kita harus punya sales proses. Nah, coba ya, kita lihat sales proses. Kita buka di sini. Google. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman ya. Nampak Google-nya? Kasih kode jempol aja. Pak. Belum. Belum, Pak. Oh, belum. Kita stop, kita share lagi. Kita ambil mana tadi? Google. Sales proses. Kelihatan?
Sudah nampak belum kasih kode? Sudah, Hilary? Sudah. Nah, dapat kan? Nah, yuk kita coba ya. Kita lihat sales proses yang ini. Ya, jadi pertama coba lead, kemudian call, refer ya, building refer, setelah refer bangun kedekatan, kemudian bikin janjian, presentasi, habis itu closing, deliver, service, follow up. Ya kira-kira seperti itu. Nah, ada juga model seperti ini teman-teman. Enak banget, betul ya? Ya. Itu googling. Jadi yuk kita coba, kita tes teman-teman nanya apa, kita pakai googling. Dan bukan hal yang tabu teman-teman. Bukan hal yang tabu. Selama kita bisa menjelaskan, meyakinkan, gitu, itu jadi seru. Termasuk kita mengajari orang-orang untuk belajar dari internet. Coba siapa mau tanya tentang apa? Beres, bebas. Karena memang tema hari ini ada seni menjawab pertanyaan. Pak Hari, saya mau nanya, Pak. Yes. Silakan. Bagaimana cara selalu percaya diri dalam kondisi apapun? Oke ya, teman-teman. Nah, kita kan jawabnya dalam hal ini googling ya. Google, ya. Oke, googling. Ya, lihat teman-teman, bahwa sebenarnya untuk menjadi percaya diri, tentu saya udah punya jawaban ya, tapi dalam tema ini adalah dengan googling. Berarti keywordnya aja, kata kuncinya itu keywordnya. Ya. Oke, teman-teman, ini ada image yang gambar, tapi ada juga yang coba kita lihat random saja teman-teman, ya. Lihat nih teman-teman. Improve your self-esteem itu, lihat. Kemudian Anda senang dengan ini. Aku pengen melakukan tuh. Aku bisa. Aku ingin melakukan. Gimana sih cara do it? Jadi kok ketemu masalah dan itu orang lain pernah bisa. Mulai dengan boleh I will do it, I cannot, ya. Kemudian I want to do. Sampai ujungnya rasakan sensasinya teman-teman itu ternyata bisa. Nah, misalnya gitu ya. Ini googling nih. Nah, kalau Anda mau lihat yang ini, ya sudah. Nah, ini. Oh, apa tuh? Nah, ini ada self confidence, bahasanya. Saya yakin kalau teman-teman temanya memang tema yang sedang Anda ajarkan, Anda cepat banget tuningnya. Pak, gimana sih level service? Ya, misalnya level service. Level of service. Oke. Anda tengok-tengok sebentar aja, nggak usah ngumpet ya maksudnya. Bener-bener pas di kelas, pas di panggung, googling itu boleh. Selama Anda menjabarkannya sangat bagus ya. Jadi wah kayaknya saya kok nggak dapat inspirasi ya. Nah, itu googling. Oke. Nah, ini teknik yang mungkin beberapa orang gengsi. Tapi itu tools. Nah, salah satu yang sering kita pakai adalah ketika memberi tugas ya. Ada pertanyaan dan kita anggap itu bagus, kemudian kita kasih tugas. Misalnya pertanyaan apapun jadikan tugas. Jadi googling yang paling bagus dan tidak merusak kredibilitas kita adalah suruh googling jadikan tugas. Ya, Hilary, raise hand. Oke, ada apa? Itu Pak Hari menarik, makin malam makin menarik ya Pak Hari. Thank you, Hilary. Oke. Googling. Mau nanya dong Pak, jadi Oke, silakan. Ya. Tujuan kita googling, bertanya pakai googling ini, apakah pertama supaya peserta melihat persepsi lebih luas gitu ya? Ya, Dan juga yang kedua, atau apakah supaya kayak ya udah ini dari Google jadi kayak tidak bisa disangkal gitu? Atau dengan yang ketiga adalah supaya kita memperluas juga persepsi kita. Jadi kita mau jawab dari segini, rupanya adalah dari segini. Kita menyambungkan dengan ilmu di kepala kita dengan topik atau gimana Pak Hari? Thank you Pak Hari. Ya. Oke, sebagai contoh gini, kita kan sebagai trainer mengajar tentang dunia training gitu. Pak, saya susah ya bikin slide deh.
kalau ada kebutuhan yang agak sedikit miring-miring sedikit di luar kompetensi saya. Ini pas ngajar train the trainer, googling aja Mas, slide share aja. Temukan googling, misalnya Mas mau ngajar customer service, tambahin keyword PPT. Customer service PPT, biasanya nanti kita akan diarahkan ke slide share, akan lari ke sana. Pak, saya mau belajar tentang mentoring, googling saja. Pas ngajar itu kan kita tunjukkan googling. Nah, gitu ya. Nah, jadi lebih menarik, langsung kita pun dapat wawasan banyak. Oke, itu teknik. Artinya ini potensi yang luar biasa. Teman-teman bisa pakai. Yang berikutnya itu YouTube dan video. Jadi teman-teman menjawab dengan video. Saya punya video misalnya bahasan saya adalah salah satu musuh sukses itu belum tahu caranya. Nah, ada video sulap gitu, kita style gitu. Nah, kita bisa misalnya ngomong tentang orang tuh suka kepikirannya suka kebelok bukan fokus ke hal yang sebenarnya. Ketik aja misdirection, Apollo gitu. Nanti sebentar actionnya Apollo ketika nipu penonton gitu kan. Kalau misdirection teknik sulap itu kan kita bisa ngelihat sebenarnya yang dikerjain diapain, bisa dicopet jamnya tuh kita orangnya nunjukin jamnya gitu. Gitu, video. Nah, beberapa saya sudah download supaya nggak panjang, saya potong di poin-poinnya saja. Nah, misalnya ngajar main programming for selling ada teknik sosial. Itu ada prank-prank GAGS deh, GAGS itu, just for love itu kan ini. Memang kalau orang 10 lari, yang lain ikut lari. Kita potong sebentar, ini contohnya. Kenapa di live ini orang lari semua, padahal yang 10 orang ngerjain ya. Nah, mendapat jawaban yang lebih tertanam tuh kalau dengan video. Jadi teman-teman cari video, download ya dengan YouTube downloader atau SafeNet, nah gitu, di save, kemudian Anda potong, bisa pakai video movie atau yang punya editor yang lain, potong sesuai kebutuhan, koleksi, masukkan ke folder video training. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi itu dan Anda ingat, ini pakai video ini bagus nih, gitu ya. Misalnya membahas manusia itu merespon pikirannya, gitu ya. Ada video yang pura-pura ada tali, padahal nggak ada tali. Kenapa orang pada loncat, padahal nggak ada tali? Oke. Video ini sakti nih teman ya, sakti. Jadi koleksilah video-video yang berhubungan dengan materi teman-teman. Ya. Misalnya Pak Doni ngajar ke rumah sakit keliling-keliling nih. Sekarang lagi bahas tentang memasang spray atau menyambut tamu yang UGD gitu. Mungkin sudah ada role play yang dibuat. Bahkan kita bisa koleksi benar-benar kita buat ya. Sama ya, kemarin saya ngajar untuk Alfamart beberapa kali dan Indomaret. Contoh-contoh yang sifatnya umum itu sudah dalam bentuk video saja. Cara gerak tubuhnya kasir, selamat malam, itu segala macam bentuk video. Cara ngatur rak ya, menyusun rak supaya rapi, sudah dalam bentuk video. Satu, trainernya santai, bisa istirahat ngopi, pesertanya nonton dengan senang dan paham. Nah, bahkan teman-teman, Anda bisa bikin video-video channel YouTube yang isinya penjelasan tentang materi Anda. Ketika ada yang nanya, Pak, bagaimana sih Pak tentang internalisasi? Nah, misalnya di BUMN itu kan ada akhlak. Cara internalisasi yang benar itu gimana? Nah, oke Pak, saya kemudian sudah siapkan pertanyaan Bapak itu jawabannya. Bapak kan enak tuh. Internalisasi. Ya, kita buka aja YouTube yang sudah kita siapkan. Teman-teman, kita lihat sebentar. Video ini akan menjawab pertanyaan Pak Prabowo. Wah, ini agak lambat. Nah, ini sudah ada videonya. Jadi boleh tuh teman-teman mengkoleksi. Nah, udah dapat iklannya, dapat duitnya. Mungkin dapat tambahan subscriber kan ya. Kalau Anda punya. Ini agak berat.
Ya, sahabat sukses, internalisasi nilai-nilai itu adalah hal yang penting dalam sebuah organisasi agar organisasi. Nah, kan enak teman-teman ya. Nah, bisa sambil istirahat, mereka suruh baca dan penjelasannya jelas, videonya sudah kita siapkan. Jadi saya sering membuat video khusus ketika mendapat pertanyaan yang bagus dan kayaknya prospeknya banyak. BUMN itu sekarang lagi ramai akrab, pertanyaan tentang internalisasi itu boleh bilang hampir selalu muncul. Nah, kita bahas tadi tahapan-tahapan dalam proses internalisasi dan nilai-nilai teman-teman. Nah, oke ya. Pak, gimana supaya selalu optimis? Nah, pertanyaan Hillary gitu kan? Setelah videonya, gitu. Ini sekalian promosi. Ya memang harus rajin ya teman-teman ya. Ya bisa sekalian nambah subscriber, tolong dong subscribe gitu. Kalau yang pesertanya 200 lumayan kan. Ya itu contoh ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kita bisa menjawab pertanyaan dengan video ya, dengan video. Jadi Mas Pusta itu pintar bikin video, bisa bikin menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bahkan cara proses produksinya adalah ketika mendapat pertanyaan, teman-teman langsung bikin videonya. Oke? Nah, berikutnya adalah menjawab pertanyaan untuk memunculkan trust. Ya. Menjawab pertanyaan untuk memunculkan trust. Jadi tekniknya adalah teman-teman, hati-hati ya. Orang kalau udah trust itu kan akan enak ya, ngomong enak, order juga enak. Jadi kita membangun trust. Jadi pertanyaan peserta itu untuk memasukkan informasi yang kita kredibel, kemudian kirim signal memiliki niat baik. Memiliki niat baik. Jadi kalau misalnya ada orang nanya penulisan buku ketemunya 3 kali, nggak apa-apa Bu, kan ada nomor handphone saya yang bisa diakses kapan saja. Insya Allah saya jawab. Jadi tidak akan kita tinggalkan sampai buku Ibu terbit, Ibu bisa diskusi terus. Nah, supaya niat baiknya itu tersalurkan. Pak, kita pengen tahu nih Pak tentang ini. Apakah harus training lagi? Nggak usah gitu ya. Kan kita bisa diskusi, setelah jadi teman maksudnya nggak dijawab. Oke, jadi supaya niat baiknya itu terdeliver, ya, niat baik. Jadi teman-teman nanti misalnya ada pertanyaan, kita bisa ngobrol ya di WA Group 17 SMP ya. Itu niat baik. Kedua, menginformasikan integritas kita, integrated tentang banyak hal, sehingga trust-nya muncul. Kemudian menginformasikan juga tentang kompetensi kita. Jadi orang kalau merasa, misalnya Pak Ari sudah lama Pak ngajar trainer, ya, menginformasikan kompetensi salah satunya. Oh, saya itu sampai detail loh Pak, di humor aja ada buku 53 cara bikin humor dalam training. Oh iya, oh, Bapak belum beli, ya, bisa gitu ya. Ada bukunya. Itu sebenarnya menginformasikan kompetensi kita. Kemudian menginformasikan hasil ya. Nah, supaya orang trust. Misalnya tung disewaringin, salesnya jadi 300 kali Pak. Nah, itu menginformasikan hasil. Ketika ini BCA sana menjadi begini, nah itu menginformasikan hasil. Jadi teman-teman, ketika Pak Doni mengajarkan RSUD Batam misalnya, yang tadinya Google review-nya 3, sekarang menjadi 5. Nah, informasikan hasil. Sama kadang-kadang 3 tahun yang lalu sebelum pandemi saya men-training DKI ya, DKI tentang pelayanan. Alhamdulillah DKI tentang pelayanan nomor 1. Nah, kan ada pialanya. Walaupun itu bukan hasil training kita aja, tentu variabelnya banyak, tapi sebenarnya menginformasikan hasil. Kira-kira gitu ya. Itu akan membangun trust. Ingat niat, integritas, kompetensi, dan hasil. Itu membangun trust.
Jadi kalau ada pertanyaan, kemudian Anda ingin menjawab pertanyaan itu sekaligus memasukkan program di kepala audien itu kepercayaan terhadap kita masukkan hal-hal itu. Ya. Deliver niat itu bisa long term selama durasi training. Oh ya ini orang ini niatnya bener kok, sungguh-sungguh pengen punya impact. Ya. Misalnya case ini ya baru yang sedang berjalan, ini saya akan training BRI Live. Akan adanya meeting komisaris yang kira-kira 6 orang harus ikut meeting. Kita kan memunculkan niat, kalau bisa 100% ikut totalitas dari awal sampai akhir, supaya training ini impact-nya bagus. Nah, di sisi lain, orang kan sudah nggak penting. Kan Pak Hari sudah dibayar, mau datang nggak? Enggak. Kita nggak puas kalau cuma dibayar, tapi impact-nya nggak ada. Jadi, supaya niat itu terdeliver, dan itu mah harus tulus ya. Pak Doni paham tuh kalau orang tulus signalnya kenceng ya. Kalau nggak tulus berarti ya ada distorsinya. Ya. Orang yang benar-benar tulus cintanya itu vibrasinya nyampe. Kalau dia modus ya ketahuan ya. Oke. Nah, menjawab dengan lagu. Menjawab. Ada nggak pertanyaan apa ya kira-kira kita bisa jawab dengan lagu ya? Coba contoh nanya apa ya untuk latihan aja. Jawaban kita dengan lagu. Ada yang nanya yang paling sering tuh ya, Pak sebenarnya kita fisik kita dulu semangat atau baru ini Pak. Jadi kan ada Anthony Robbins itu motion create emotion. Terus Anda nyanyi. Hiduplah Indonesia Raya. Terus yang kira-kira bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa ya lagunya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya? Nah, jadi jawab dengan lagu ya gitu ya. Kayak tadi ya, Pak, apakah kerja itu bikin stres? Tadi kan saya nyanyi kan, lalu sibuk kerja ternyata nggak bikin stres. Ya. Pak, di kantor kita ini banyak yang suka fitnah, ngeblaming juga. Nah, kita nyanyi lagu Bang Toyib kan gitu ya. Ternyata Bang Toyib itu yang salah Bu Toyib ya. Karena ditinggal 3 tahun kok punya anak belum 1 tahun ya. Pasti bapaknya bukan Bang Toyib ya. Oke, jawab itu lebih menyenangkan, lebih fun. Bahkan teman-teman, lagu itu dinyanyikan sungguh-sungguh. Ya, saya pernah di Jogja itu acaranya di restoran ada keyboard tunggalnya. Jadi ketika ada yang nanya, saya langsung request lagu ke penyanyinya. Enak jadinya kan. Nah, kok ini lagu ini kayaknya lagunya apa Bruni Peso 5 cocok nih gitu ya. Ibu bapakmu, ayah bundaku, entah kemana. Itu kan kacau kan Pak. Suami istri yang ribut, bapak ibunya ternyata nggak tahu entah kemana. Tapi dengerin lagu secara utuh dulu, baru kita bedah lagunya. Nah itu juga seru ya untuk hal-hal yang sifatnya motivasi. Tapi untuk sales juga sama. Kenapa orang membeli gitu ya? Itu bisa dicarikan lagunya. Oke. Nah kemudian teman-teman yang terakhir nih ya, yang ke-17 adalah menjawab dengan emotional language. Itu lebih menyentuh, lebih membangun kesadaran, lebih install bawah sadar. Jadi bahasa yang lebih menyentuh. Pak, kenapa saya dalam hidup? Jawabnya apa teman-teman? Ya, Hillary, raise hand. Pak Sindu, kalau ditanya kenapa hidup saya ini harus sukses? Ya, Bapak. Unmute, Pak. Mas Pusta, kenapa hidup saya harus sukses? Pak, kenapa sih mesti sukses? Jawab aja. Contoh aja Mas Pusta.
Mas Dani Putra. Ya. Ya, gimana Mas Pusat? Ya, sukses biar bisa bantu orang tua. Ya, oke ya. Sukses bisa bantu orang tua. Itu ya, kandung sukses. Ya, oke. Tapi sebenarnya sadari ya, Anda itu bagaikan dalam pacuan, berpacu dengan nyawa orang tua kita. Apakah orang tua kita meninggal duluan atau Anda sukses duluan? Itu sebab menyesal. Itu banyak contohnya. Nah, misalnya contoh begitu ya. Lebih ada kandungan emosinya. Jadi kandungan emosi itu kalau G-spotnya 3 ya, kematian, masa depan, keluarga. Itu akan itu. Kenapa kita mesti punya kerjasama yang baik sesama anggota sesama karyawan? Kalau jawabannya kita supaya produktif segala macam itu namanya biasa. Tapi kalau emotional language itu yang menyentuh. Bayangkan, Anda dilihat dari langit seperti kembang api, pulang balik. Jadi Anda berkumpul itu 8 jam di kantor, lebih lama dibanding di rumah. Dan tahukah Anda, nafkah yang Anda bawa pulang untuk memberi nafkah keluarga, di dalamnya ada keringat sahabat-sahabat kita. Sudah wajar kalau kita ini mesti sayang, kompak, rukun dengan sesama karyawan. Karena di dalam uang yang Anda bawa, susu yang diminum oleh anak-anak Anda. Minum susu campur keringat itu. Jadi lebih touchy gitu ya. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah 17 bisa kita bahas dalam tempo lumayan speed tinggi. Silakan kalau ada yang mau sharing-sharing, tanyakan untuk menguatkan. Kita seru-seruan untuk di ujung ya. Jadi paling tidak teman-teman sudah punya 17 tool ketika teman-teman mendapat pertanyaan apapun. Ya, gunakan lama-lama seni-seni menjawab. Ini kalau tentang motivasi, Pak Bagusan pakai yang emotional language nih, yang lebih menyentuh gitu ya. Misalnya gini, dalam penulisan buku, ternyata banyak pesertanya kepala sekolah dan guru-guru. Emotional language-nya saya katakan Bapak Ibu, Bapak sekolah sudah lama, Bapak belajar, Bapak mengajar, akankah ikut Bapak kubur ketika Bapak nanti meninggal? Jadi udah punya ilmu nih, Pak Doni udah punya ilmu. Apakah ilmu Pak Doni akan ikut dikubur atau dijadikan buku sebagai warisan generasi berikut? Nah, ada sentuhan di situ. Jadi orang-orang jadi pengen menuntaskan bukunya. Nah, Mas Pusta juga kan ya, sudah punya ilmu, belajar lama-lama mati. Saya tulis Mas. Sekarang kalau nggak baca penerbit, cetak, print on demand. Yang penting Dira ada bukunya Heri Kurnia. Di situ ada sejarah Indonesia, ada ilmunya segala macam. Tetap akan berharga, tetap akan berharga. Jadi jangan ikut dikubur. Yuk teman-teman tulis ya. Termasuk hari ini kita belajar itu sebenarnya dalam rangka saya menyimpan ilmu ini menjadi sebuah rekaman. Oke. Mungkin saya lupa 17, mungkin nanti ingat 5. Tapi setelah kita cari, kita formulasikan, ternyata saya mempraktekkan hal-hal ini. Dan itu sangat menyenangkan, kita bisa menjawab dengan variasi jawaban yang lebih seru ya. Saya selalu mencoba untuk menjawab dengan yang lebih seru, misalnya dengan game, menjawab dengan storytelling, dibanding menjawab dengan jawaban langsung. Menjawab dengan bertanya,
itu akan nancep di kepala orang. Makanya dalam ilmu coaching, teman-teman yang belajar coaching kan, salah satu kekuatan coaching itu teknik bertanya, powerful atau killer question gitu ya. Oke, teman-teman silakan saya stop sharingnya di slide, kita diskusi. Kalau ada yang mau disampaikan, ngobrol-ngobrol, silakan. Ini ada yang belum tersapa siapa ya? Saya admin. Mas Bayu, Mas Bintang, Mas Dani belum ya? Apa kabar Mas Dani? Ibu Dewi LT3I, Pak Doni, thank you Pak Doni, on terus, nah, luar biasa, memberi energi trainernya. Mas Fajar Sasoko, Mbak Hillary, thank you ya, selalu ceria, selalu semangat, selalu mewarnai Zoom dengan kegembiraan. Mas Septiandi Prayogo, nah boleh nih on cam biar kenal ya. Pak Hari tadi yang emotional language titiknya 3 apa aja tuh Pak Hari tadi? Masa depan, keluarga, kematian. Jadi kalau memotivasi orang supaya tersentuh itu kematian. Anda lihat orang tua kelakuannya masih nggak benar gitu kan? Bapak yakin Pak masih hidup lama. Bayangkan kalau hari ini adalah hari kematian Bapak. Misalnya gitu ya. Itu dia oh iya ya. Kalau misalnya orang tua kok jahat gitu. Pak, kira-kira ya Pak, mohon maaf nih. Kalau Bapak meninggal, kantor ini yang nangis berapa orang? Itu bisa orang kaget gitu ya. Kalau Bapak meninggal, kira-kira kantor ini yang karyawan Bapak yang nangis berapa orang? Malah yang sujud syukur banyak kan, kacau ya. Kita juga begitu kan, kita selalu berpikir, ini saya kalau meninggal nih, yang ikut Zoom 30 orang ini kira-kira yang nangis berapa orang, yang salto berapa orang. Hore, harus bagian meninggal salto gitu. Itu kan menyentuh ya, menyentuh. Jadi membuat orang-orang jadi semangat. Oh ya, saya harus lakukan yang terbaik nih. Punya sesuatu bagi gitu ya. Kalau masalah aspek bisnis itu kan harus jalan ya, supaya harus berjalan. Tapi motifnya adalah mungkin saya udah akses diri saya. Kalau orang trainer ada etos keguruannya kuat, ada etos bisnisnya kuat. Mungkin saya termasuk yang etos keguruannya kuat ya. Saya seneng ngajar. Nah, kalau ada sesuatu teman saya harus tahu nih. Ada sesuatu nih kayaknya bagus, sudah saya praktekkan bagus, saya coba bagus, hasilnya bagus. Teman saya harus tahu. Nah, gitu Mas. Ya, 3 ya, kematian, masa depan. Anak muda ajak ngomong masa depan, dia sudah tersentuh. Bapak Ibu punya itu kalau menurut kamu kaya atau miskin? Bapak Ibu orang tua saya susah Pak. Kamu ingin mempertahankan tradisi miskinnya atau ingin merubah kehidupan keluargamu? Kamu sebagai pembelok kehidupan keluargamu. Coba ingat, berapa kali ayahmu minta utang tetangga, kemudian dihina. Kamu tahu sejarahnya Basko yang sekarang kaya raya memiliki mall di Padang? Itu gara-gara tetangganya bilang, makan batu kamu sama anakmu. Dia tersentuh. Saya nggak mau ibu saya dihina. Nggak mau orang tua saya dilecehkan. Saya akan jadi orang sukses. Nah, gitu ya. Ngomong masa depan. Kita akan taci. Masa depan lebih jauh, akhirat boleh. Itu juga taci ya. Mas Fusta kan, masa depan termasuk kematian itu sebenarnya kan bagian dari masa depan. Masa depan itu seperti apa? Ya. Nah, itu seringkali misalnya penjahat-penjahat di Nusa Kambangan itu para penasehatnya itu memanfaatkan 3 hal ini. Makanya Freddy Budiman itu bandar narkoba bisa jadi soleh begitu Mas Ustaz. Ya jangan ngomong akhirat aja kan, masa depan yang sangat jauh. Dosamu udah bertumpuk-tumpuk deh, nggak ada cara lain kecuali ya sudah minta ampun, tobat setobat-tobatnya aja. Gitu. Nah, mungkin saya kalau ketemu Freddy Sambo juga akan ngobrol yang sama gitu ya. Nggak akan ngobrol yang lain, ngomong masa depan saja tentang kematian. Peluang hidup kita cuma satu kali saja kesempatan di muka bumi ini dan tidak ada siaran ulang. Kamu mau pilih jadi manusia semacam apa? Kira-kira gitu ya, sentuhan-sentuhannya masa depan. Ya, kalau dia cinta sama ayah bundanya bisa ngomong ayah bundanya.
Kalau dia berbuat jahat, misalnya anak muda yang wah bergajulan, mabuk gitu. Dek, sini dek, kamu sayang nggak sama mama? Sayang banget om. Kira-kira kalau mama melihat kamu begini sedih nggak? Ya sedih banget sih om. Nah gitu ya. Benar ya. Misalnya dia pegang minuman yang ditaruh plastik gitu. Ibumu waktu melahirkan itu pernah berdoa loh, Tuhan, kau boleh ambil nyawaku, tapi tolong selamatkan bayi yang kukandung ini. Tuh, bertaruh nyawa loh orang tua kita, melahirkan kita. Kira-kira apa yang Anda lakukan, semangat Anda, spirit Anda itu udah jadi jawaban dari doa-doa ibu bukan? Nah, itu beberapa orang mahasiswa misalnya, mereka orang berpendidikan, itu gampang banget tersentuh. Kadang-kadang kita ngomong belum selesai kalimat, sudah terdengar bunyi isak tangis. Nah, walaupun nggak kontemplatif, kalau kita ngomong soal orang tuanya. Gitu Mas Gustaf. Sip, thank you Mas Gustaf. 3 ya. Catat. Kalau lupa bisa WA lagi. Atau buka rekamannya nanti ya. Oke teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak, kita sudah lewat setengah jam. Pertandingan Indonesia. Oke, terima kasih atas kehadirannya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua semakin rajin berbagi, kemudian bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini. Caranya memang dicoba, banyak PR-nya tentu ya. Misalnya dengan video, koleksi videonya, dengan storytelling, makin baca sejarah-sejarah sahabat segala macam ya. Saya seringkali kalau untuk leader-leader yang sudah level tinggi, saya sering bacakan kisah-kisah sufi ya, kisah-kisah sufi. Saya punya koleksi buku yang bahasanya buku-buku sufi. Nah, buku sufi ini untuk hedon. Jadi ada orang yang makan enak saja, garam nangis. Hidup saya udah terlalu nyaman. Ya Tuhan, mohon maaf, aku sudah berlebihan. Itu gara-gara lauknya garam. Betul ya? Kalau kita sebagai yang Muslim, kisah Imam Nawawi itu nggak pernah pakai lauk lebih dari 1. Lauknya 1. Jadi mulai sekarang mungkin kalau Anda ke pesta gitu ya, jangan cobain semua. Kambing guling cobain, somai cobain. Itu malu sama 1 aja cukup lah gitu ya. Walaupun nyumbangin 1 juta ya udahlah, udah kambing guling sama lontong udah selesai pulang gitu. Itu contoh-contoh. Nah, ini meredam dahaga orang-orang yang terlalu mencintai dunia gitu. Buku-buku yang kisah-kisahnya itu selalu bikin orang tersentak ya. Jadi saya senang munculkan 1 kisah sufi bagaimana tentang zuhudnya seseorang, rasa syukurnya seseorang, kemudian cintanya kepada Tuhannya. Wah, luar biasa ya. Makanya ada motif-motif surga, neraka tuh buat mereka udah nggak laku. Loh, saya ini ciptaan Tuhan, sudah diciptakan, sudah dikasih kuping, dikasih telinga, ada gula, dikasih lidah yang bisa mengecap rasa manis, ya. Udah penuh syukur. Nah, sehingga orang-orang udah nggak usah pakai cari uang dari judi online, backingin preman, gaji jenderal harusnya cukup dengan tunjangan-tunjangannya. Misalnya gitu ya. Saya ke kepolisian, ke TNI, saya suka bahas 1-2 orang tercerahkan. Oke, thank you Pak Doni, Pak Willy, Pak Sindu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sukses besar, sehat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam. Ya, Pak.